Well, hello, hello. Hai Capricorn. Sekarang giliran kamu ya. Shududu. Kita udah di penghujung 2024. Desember udah aku bacain. Berarti sekarang kita ngebahas 2025 gimana ya. Sifat dari video ini adalah general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih personal, itu namanya personal reading. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku, @texatarot ya. Ada di description box di bawah. Video ini bakal panjang, sekitaran 1 jam. Jadi siapkan waktu. Siapkan kalian punya cemilan ya, gengs. Cemilan kah atau mungkin sambil di jalan gitu kalian ya. Ini juga akan aku bagi kayak per 4 bulan gitu. Yang pertama kita ke general dulu ya. By the way, jangan di skip iklan ya gengs, itu pengaruh banget sama performanya aku. Jangan di skip biar aku juga makin semangat buat videonya. Capricorn, kita mulai dari general dulu, dari Januari, April, Mei, Januari, kok April, Mei sih? Loncatnya jauh banget, Februari, Maretnya kemana? Januari, Februari, Maret, April ya, Januari sampai April. Kita lihat ya. Kita ke general dulu, nanti baru kita ke percintaan. Lalu kita ke karir, advice, itu akan kulihat per 4 bulan. Oke. Ini kita Januari sampai April dulu. Kita punya observer, ada come together. Lalu ada elimination. Masuk ke kamera kan ya? Oke, good. Di sini kita punya King of Wands. Lalu ada Knight of Crystals atau Knight of Swords. Dan ada The Tower. Wow. Kenapa nih The Tower sama Elimination? Seven of Wands. Menarik. Jadi gini. Di bulan Januari, Februari, kita punya Observer sama King of Wands ya. Jadi yang aku lihat nih, di 1 bulan pertama di 2025, kamu cenderung nggak banyak perencanaan sih. Justru kamu malah masih mengobservasi ya. Kayak apa yang mau dilakukan. Jadi kayaknya evaluasi kalian tuh justru bukan di 2024, tapi malah di 2025-nya. Jadi kayak sekalian jalan gitu loh. Kamu berencana untuk melakukan sesuatu yang besar, kayak semacam action yang besar yang bisa dilihat sama semua orang gitu ya. Kamu ingin menunjukkan kemampuan kamu yang memimpin, kemampuan kamu yang bisa ngelit kelompok kamu, entah di kerjaan atau di keluarga, tapi kayak nggak mau salah langkah. Jadinya dengan kartu observer di sini kamu tuh kayak memperhatikan gerak-gerik orang lain dulu gitu loh. Jadi cara kalian mainnya tuh elegan ya. Tetap ada actionnya, tapi tidak mengabaikan kebutuhan orang-orang sekitar. Istilahnya kayak gitu. Di Januari, Februari. Lalu Februari, Maret, di sini ada Come Together sama Nine of Crystals. Ini kayaknya kamu ada dorongan begitu cepat, ada dorongan luar biasa untuk mengerjakan semua kerjasama dengan cepat ya. Kayak kamu nggak pengen tuh buang waktu kelamaan hanya untuk mencapai kesepakatan. Nah, jeleknya adalah kadang kamu tuh tidak menghargai waktu orang lain yang mungkin butuh waktu untuk bisa sesayang kamu ke dia atau sesetuju dan sesepakat kamu ke orang tersebut gitu. Jadi
Beri waktu lawan main kamu untuk memproses dulu ya, Capricorn. Nggak semuanya mesti terjadi dalam tempo seperti yang kamu inginkan. Walaupun memang aku ngerasa kamu terkesan terburu-buru banget sih ini di Februari Maret ya. Ngejar apa sih? Kamu nggak bisa memaksakan orang untuk setuju atau sayang sama kamu loh. Nah terus nanti di Maret April kita punya Illumination, The Tower dengan Seven of Wands. Ini sebenarnya ada berkah yang mau semesta kasih ke kamu ya. Cuman hanya karena nggak kelihatan di permukaan, nggak kelihatan hari ini, kamu tuh resisting gitu loh. Kamu menolak dan stres akan prosesnya yang mungkin menunggu. Kamu menolak kenapa kayaknya ini kamu nggak dikabulin doanya. Menolak kenyataan begitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Kayak itu sangat manusiawi, kita nggak mau punya realita yang kita punya sekarang dan akhirnya kita sibuk manifestasi, sibuk berdoa, nggak apa-apa ya kan namanya juga ikhtiar gitu, doa dan berusaha juga. Namun dengan kartu Illumination, Seven of Wands sama The Tower di sini, pesan dari aku adalah coba ganti fokusnya, shift fokus kamu. Walaupun nanti kamu nggak bisa shift fokus kamu ya, kamu akan dapat pemahaman baru sih yang ngubah diri kamu banget di bulan Maret April ini ya. Kamu yang tadi mungkin keras kepala, yang punya apa sih namanya, cara pandang mengenai ABC, yang punya apa sih, prinsip tertentu tuh ya, dan emang kamu kaku banget di situ, akhirnya bakalan hancur gitu, pemahamannya luruh gitu. Karena ternyata ada pemahaman yang lebih baik lagi atau pemahaman baru yang mesti kamu pelajari yang akhirnya malah lebih relevan. Gitu yang aku lihat. Intinya di sini berprasangka baiklah ya. Nanti ujung-ujungnya sesuai yang kamu mau juga kok. Oke, kita langsung dapat 5. Jadi di sini ada frying pan, trouble accusations. Mungkin akan ada masalah ya. Ini kayaknya di Maret April yang tadi ku bilang, ada yang digoreng di sini. Lalu ada creep, birth or conception of a child or enterprise, akan ada kelahiran bayi ya di 4 bulan pertama ini. Mungkin kamu atau orang-orang sekitar kamu, atau bisa juga nggak bayi yang lahir, tapi kayak bisnis atau ide. Lalu ada fly, a period of ill health, depression. Ini kayak akan terjadi di Maret April karena ada kartu The Tower. Jadi ada hal-hal yang bikin kamu frustrasi atau stres karena kayak apa sih, pemahaman lama kamu mau dihancurkan gitu loh biar kamu naik kelas di sini. Lalu kita ada skull, hidden secrets can harm you. Ini sebagai apa sih sebutannya, reminder ya, pengingat bahwa rahasia-rahasia yang tersembunyi ini bisa membahayakan kamu. Jadi hati-hati kamu buat rahasia apa di sini. Dan terakhir ada older man, dealings or relationship with an older man. Mungkin di 4 bulan pertama ini kamu bakal banyak berdealing dengan laki-laki yang lebih tua ya. Bisa kakak laki-laki kamu, atau om, atau ayah. Bisa siapa aja sih pada dasarnya. Gitu. Oke. Aku mau ke mana ya, bingung banget nih naro tarotnya. Mejaku sempit. Kita ke percintaan kalian. Percintaan kalian Capricorn ya di 4 bulan pertama. Dari Januari sampai April 2025. Kita ada serendipity. Lalu kita ada the fates. Lalu ada chopped wood. Kita ada the moon. Lalu ada ten of wands. Dan ada king of crystals atau king of swords. Oke, jadi untuk ini lumayan intens ya, Capricorn, karena dari awal nih kayak banyak banget yang ngebebanin kamu. Kayaknya ini bawaan dari 2024 gak sih nih? Ini kesannya bawaan dari 2024 kayaknya ya.
Ini ada Serendipity sama The Moon, kayak ada hal-hal yang bikin kamu overthinking, dan ini bawaan dari 2024. Masih menghantui kamu sampai Januari Februari, tapi di sini kamu udah lebih kayak pasrah gitu loh dengan kartu Serendipity di sini. Pasrah dalam arti kayak ya udahlah, apa yang terjadi terjadilah. Tapi dengan kamu yang udah pasrah gitu, justru malah mendatangkan kamu kebaikan-kebaikan, keberuntungan-keberuntungan yang memang ini berlangsung sampai bulan Maret dengan kartu The Fates ya. Ada takdir yang bermain yang memang tidak bisa dilepaskan di sini. Dan lumayan ini ngebebanin kamu nih dengan kartu si Ten of Wands ini. Shadows, hidden, unknown, mysterious. Iya. Januari Februari ini kayaknya kamu masih dipenuhi dengan kayak bayangan ya, banyak hal-hal yang tersembunyi, banyak hal-hal yang kamu nggak ngerti kenapa kayak gini kejadiannya. Ini lumayan berat sih, aku bacanya lumayan lemes nih, lumayan lemes, dan kamu mungkin ngerasa sendirian, ngerasa ditinggalin di sini. Aduh, berat banget ya. Ini mungkin sampai akan kejadian sampai bulan Maret nih, tapi ini kayak takdirnya kamu gitu loh, kayak memang harus terjadi, tidak bisa dihindari. Ini udah jadi takdirnya kamu. Tapi bagusnya adalah kayak ini tuh kayak ngapus dosa juga sih. Aku sotoy banget ya, tapi itu yang ku rasain. Kayak sakit atau beban yang ada ini juga bantu ngapus dosa kamu, karena setelah itu kita lihat ada copot, ada pintu baru di sini. Ada copot ya, ini kan lagi bersih-bersih, pintunya kebuka lebar. Jadi istilahnya udah kamu yang udah legowo itu malah kayak beneran bisa ngebantu kamu membersih-bersih apa sih karma buruk atau si dosa itu tadi ya. Tapi lagi-lagi aku bukan Tuhan, tahu apa sih aku mengenai dosamu ya. Tapi itu yang kebaca sih kira-kira ya. Mungkin kita ganti bahasanya, bukan dosa tapi karma buruk. Jadi karma buruknya itu sudah terhapuskan dengan kamu yang mungkin mengalami ujian atau penderitaan ini. Yang kulihat nanti di bulan Maret April kamu udah lebih legowo, sudah bisa membersihkan hal-hal yang tidak pantas untuk kamu pertahankan lagi. Ini bisa jadi orang, tempat, barang, atau perkara yang finally bisa selesai, yang akhirnya mendatangkan kamu si King of Crystals ini atau King of Swords di sini ya. Akan ada orang, entah orang lama atau orang baru yang memang membantu kamu untuk mensortir apa yang harus dilakukan, solusi apa yang mesti dilakukan, yang mesti diberikan gitu loh. Dan dengan kartu New Love, New Door to Experience Love ini akan ada pintu baru lagi, akan ada episode baru lagi dalam percintaan kamu. Jadi nggak akan, apa sih bahasanya, nggak akan selamanya begitu ya. Gitu untuk percintaannya di 4 bulan 4 bulan pertama ya. Sekarang kita masuk ke karir, keuangan. Kita ke karir keuangan kalian. Di 4 bulan pertama ya. Di sini kita ada 4 chakra. Lalu kita punya Door to Spirit. Kita ada 7 chakra juga di sini. Ada 4 of Cups. Ada 5 of Wands. Dan ada The Hermit. Oke. Jadi kalau untuk karirnya nih ya Capricorn, di sini kita punya 4 chakra, Door to Spirit, 7 chakra, 4 of Cups, 5 of Wands, dan The Hermit. Jadi di 4 bulan pertama dari Januari sampai April, dari Januari Februari nih, banyak kamu tuh lumayan take everything to heart ya, take everything personally gitu loh aku ngeliatnya. Kamu ngerasa diabaikan di sini padahal kamu sudah bersungguh-sungguh ngeluarin pendapat kamu, ide kamu, performa kamu dengan baik, tapi tetap sih kamu ngerasa nggak begitu dihargain ya, nggak begitu dilihat di sini, dan bikin kamu jadi ngerasa tidak semangat atau tidak terinspirasi. Lalu di Februari Maretnya kita punya Door to Spirit sama 5 of Wands. Menariknya gini, ini semacam kayak blessings in disguise Capricorn ya. Jadi kamu tuh
bakalan dapat berkah dari Tuhan, dari semesta, dan ini adalah jawaban dari doa-doa kamu selama ini, tapi datangnya tuh dalam bentuk kompetisi. Jadi mungkin selama ini doa kamu adalah untuk minta dikuatkan, minta minta dinaikin derajatnya. Nah itu semua tuh juga nggak semerta-merta langsung cering gitu loh. Kayak datang dengan kesempatan untuk kamu berkompetisi, belajar, bertarung, dan membuktikan worth-nya kamu, membuktikan nilainya kamu. Jadi mungkin di Februari Maret bakal ada kompetisi ya, persaingan, atau apa sih, kayak ada perdebatan juga, tapi ini sebaiknya apa sih, kamu ngeliatnya bukan sebagai musibah tapi kesempatan untuk kamu membuktikan diri kamu sendiri. Dan nanti di Maret April ada Seven Chakra sama The Hermit. Aku lihat sih kamu jadi lebih memahami mengenai apa yang kamu lakukan, mengenai tujuan hidup kamu, mengenai apa yang kamu kejar. Terus kamu akan jadi seseorang yang gak suka keluar-keluar dengan tujuan hidup kamu apa, dengan keinginan kamu, dengan target kamu, karena kamu jadi tahu rahasianya gitu loh. Jadi lebih tahu mengenai rahasia hidup ini gimana secara bekerjanya. Dengan diam-diam ngomongnya. Ya dengan diam-diam kerjain ya, nggak usah keluar-keluar, saya akan ini, saya akan itu. Kayak semacam, kalau kamu keluar-keluar sebelum jadi itu malah mengundang evil eye atau si Ain itu ya. Jadi kayak kamu akan nyimpen semua target kamu dan kamu akan kerjain dalam diam sih aku ngelihatnya. Kamu jadi lebih reflektif juga, dan lebih kayak tenang dalam ngerjainnya gitu tuh aku ngelihatnya ya. Dan di sini ada move on sama communication. Sebenarnya walaupun ada kompetisi seperti ini ya, ada pertikaian seperti ini, nggak membuat kamu jadi stuck dan diam sih. Maksudku kamu nggak ngapa-ngapain dan bingung mau ngapain gitu loh. Justru malah tetap bisa maju ke depan, komunikasi tetap ada. Ini justru ya, jangan menjadikan kamu, maksudku gini, untuk bagian ini memang kamu simpan sendiri aja, kamu kerjakan dalam diam, tahu-tahu berhasil gitu. Komunikasi yang ini tuh maksudnya kayak dalam perwujudan mengerjakan kerjaan atau impian kamu itu ya tetap harus ada komunikasi ya. Kayaknya 4 bulan pertama ini komunikasi kamu akan disorot banget sih, kemampuan kamu dalam berkomunikasi secara verbal atau tertulis atau mungkin bahasa tubuh. Jadi mesti hati-hati aja. Bahkan di bagian kompetisi ini ya, tadi kamu persaingan ini, cara kamu berkomunikasi juga bakal disorot sih. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin ya. Sekarang kita mau ke advice-nya. Advice atau nasihat buat kamu ya. Nasihat buat kamu. Pertama kita ada di 4 bulan pertama, nothing will come of nothing will come of this situation. Jadi ada hal-hal yang nggak akan terjadi apa-apa gitu loh. Jadi ikutin aja flow-nya. Kadang kamu juga nggak harus ngelakuin sesuatu ya untuk membuat perubahan. Lalu ada denial, I acknowledge my fear, but I replace it with the instead of awareness. Ini juga jadi PR kamu. Kayaknya kamu lumayan denial ini di 4 bulan kedua ini. Di 4 bulan pertama. Denial. Kamu nggak mengakui, tidak menyadari, dan menolak apa yang sebenarnya terjadi di depan mata. Wajar ya, makanya dalam prosesnya walaupun mungkin cukup menyakitkan, kamu diminta untuk kalem. A breakdown is often followed by a breakthrough, remain calm. Walaupun kayaknya sekarang kamu hancur banget gitu ya, kalem aja, nanti akan ada solusinya kok, beneran. Akan ada solusinya, akan ada jawabannya. Lalu di sini kita punya enterprise. It is time to get into business. You're ready to take the challenge and be your own boss. Ini sebagai konfirmasi kalau misalnya kamu ada ide untuk jadi untuk jadi entrepreneur ya. Ini saat yang baik sih, 4 bulan ini. Ada momen-momennya untuk kamu bisa fokus ke sana atau mulai ke situ. Ini masuk nggak sih? Kayaknya masuk deh ini. Taruh yang ini. Di sini ada roses. The soft petal fall upon your flesh is ready to release her thorns. Dan ini gambarnya brides and groom ya. Gambarnya tuh pasangan. Jadi kayaknya memang kepusingan kamu tuh banyak hubungannya dengan percintaan. Mungkin dengan pernikahan kamu. Kamu rasa kayak rapuh banget. Kamu kayak dilukai sama pasangan kamu sendiri.
Padahal kamu udah serapuh itu, sudah setulus itu, tapi ternyata masih ada luka yang diterima ya. Tapi namanya kita memberikan hati kita ke pasangan, siap-siap untuk disakiti juga. Bukan berarti terus kita mewajarkan, maksudku menormalkan, apa ya maksudku kalau, ngomong apa sih gue? Maksudku gini, bukan berarti kalau misalnya rasa sakitnya itu disengaja dan udah fatal terus kita mengiyakan terus ya. Nggak selalu begitu gitu loh ceritanya. Tapi memang harus bisa ada understanding atau pemahaman yang lebih dalam bahwa rasa kecewa atau sakit itu tidak bisa dihindari dalam hubungan sih. Tapi kalau bisa diperbaiki, diomongin, kenapa enggak? Di sini kita juga ada support. Nah ini konfirmasi kalau di 4 bulan pertama ini kamu nggak akan pernah sendirian. Akan ada aja orang-orang yang support kamu, yang mendukung kebutuhan kamu. Gak sendirian kok kamu, dan itu yang mesti disyukuri juga, gratitude ya. Terus kalau untuk percintaannya, kamu dapat like attracts like. If you long for more love, be more loving. Kalau memang nih, cinta atau suka itu juga narik suka narik suka, cinta narik cinta. Jadi kalau misalnya kamu menginginkan cinta yang lebih, atau perhatian lebih, kamu juga mesti memberikan itu dulu. Kamu nggak bisa minta mulu, tapi kamu juga nggak memberikan apapun. Gitu, Capricorn. Itu di 4 bulan pertama ya. Sekarang aku mau masuk ke 4 bulan kedua. Kita ke general dulu. Kita ke general ya. Pertama kita ada delight. Jadi ini Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Kita ada delight. Terus ada dry desert. Wow. Ada friendship. Seru nih. Pertemanan jadi topiknya ya. Ada berbagi kisah kasih. Sebentar. Mei Juni kita dapat delight dengan Three of Wands. Terus kita ada the Hangman. Dan kita ada the Devil. Wow, kenapa ini the Devil dan friendship berbarengan di sini? Ada Eight of Crystals. Menarik nih. Kita breakdown satu-satu ya sayang. Jadi, dengan kartu delight sama Three of Wands di sini, aku bisa ngeliat kalau di April Mei itu kamu cenderung nyantai ya bawaannya itu. Ringan banget semuanya. Kayak nggak banyak yang kamu perlu pikirin. Kayak nggak banyak yang perlu kamu pikirin selain ya udah actionnya apa gitu. Nggak perlu kayak pakai babi bu. Nggak perlu pakai perencanaan yang mendetail gitu. Ya udah tinggal maju aja. Kayak nggak banyak masalah juga sih. Dan bawaannya fun ya. Aku ngerasa inner child kamu on banget di sini tuh. Jadi nggak ada yang kamu takutin, nggak ada yang kamu khawatirin. Semuanya semesta mendukung dan aku rasa hati kamu tuh beran ringan gitu. Hatinya ringan, nggak banyak pikiran. Jadi ya udah apa yang depan mata langsung dikerjain gitu ngeliatnya. Terus tapi nanti masuk ke ini kan Mei Juni ya. Masuk ke Juni Juli di sini lumayan sih. Kamu ada persoalan yang lumayan kering ya. Mungkin uang kamu yang kering kerontang atau
solusi dari masalah kamu yang nggak ada gitu. Dan semuanya itu nggak ada yang bisa bantu kamu kecuali diri kamu sendiri. Ini memang perjalanan personal, tapi aku lihatnya sih kamu tetap optimis ya. Aku ngeliatnya kamu tetap optimis, maju ke depan. Memang kayaknya jalan rada melambat karena dalam tiap langkah yang kamu ambil, kamu tuh banyak mikirin gitu loh. Melihat dari point of view yang lain, melihat dari perspektif yang lain. Tapi memang ini cuma bisa dilakukan sendiri ya. Nggak bisa dipaksa sama orang lain. Sedangkan nanti ke Juli Agustus, di sini ada friendship, ada the devil sama eight of swords. Nah, ini nih kuenya manis banget nih. Hati-hati aja sama pertemanan. Jadi kayak Juli Agustus itu akan jadi bulan-bulan yang penuh dengan topik pertemanan yang mungkin ada toxic juga. Kayaknya manis, kayaknya baik, penuh dengan hadiah, penuh dengan makanan, penuh dengan lifestyle luar biasa. Tapi ternyata dia hanya mengikat kamu. Mengikat kamu menjadi antek-anteknya dia, atau menjadi anak buahnya dia yang sebenarnya tidak membebaskan kamu gitu loh. Jadi kayak pesuruh yang sebenarnya kamu juga nggak mau di situ, cuman karena kebawa sama mungkin manipulasinya dia juga gitu kan. Jadi kamu nggak berasa bahwa pertemanan yang ada ini ternyata malah membabukan kamu gitu loh, membabui kamu, bikin kamu jadi babu dan malah toksik jatuhnya ya. Tapi seandainya kamu ini punya keputusan bahwa ini adalah pertemanan yang menyenangkan walaupun toksik dan masih bisa kamu manfaatin ya, itu terserah kamu. Cuman yang perlu kamu tahu sebenarnya deep down, ini kamu lumayan kayak tersiksa karena kayak terbatas gitu loh sama orang ini. Lalu ada diamond, you'll be receiving or giving a precious gift di 4 bulan pertama antara kamu yang memberikan atau kamu yang menerima hadiah. Hadiah mahal ya, hadiah berharga. Lalu ada spare, heartache over what you no longer have. Ada sesuatu yang bikin kamu jadi kecewa karena kamu nggak punya itu lagi gitu loh, kayak diambil. Udah nggak ada lagi dalam hidup kamu. Ada dragon, beware of self-delusion. Ini sebagai pengingat ya, hati-hati. Jangan halu sendirian. Jangan sombong juga. Ada broken ring, parting of the ways, either romance or business. Ini kayak nyambung sama spare ya. Ini kayak terjadi di ini kan Mei, Juni, Juli nih. Ada sesuatu yang tidak berhasil nih. Broken ring ya. Mungkin ada perpisahan di bisnis atau di romance. Dan ini bikin kamu jadi sakit hati banget karena udah gak jadi milik kamu lagi. Tapi ini memang perjalanan personal ya. Perjalanan personal banget, mungkin menyentuh spiritual kamu juga, psikologi kamu juga. Tapi aku lihat kamu tetap optimis di sini. Selama kamu bisa nge-shift atau mengganti cara pandang atau point of view kamu di situ. Lalu sini peacock, beware of great pride. Ini nyambung sama dragon ya. Hati-hati sih. Banyak yang ngerasa sombong di sini ya. Mungkin bisa kamu atau mungkin orang sekitar kamu coba banyakin refleksi ya Capricorn. Lalu ada family wishes come true, tapi di balik itu akan ada aja ya keinginan-keinginan keluarga yang terjadi di 4 bulan kedua. Dan ada head, you will playing a different role. Kamu akan memerankan ini sih, peran yang beda daripada biasanya ya. Mungkin karena ini nih, yang tadinya ada partner tiba-tiba nggak ada, itu ngubah peran kamu banget sih. Ngubah cara berpikir kamu juga. Itu untuk generalnya. Sekarang aku mau nyentuh ke percintaannya ya. Percintaan Capricorn di 4 bulan kedua. Kita punya, not for you. Ini nyambung sama general tadi. Ada not for you, lalu ada to be fair. Dan ada chaos and conflict. Gila Capricorn. By the way, ini masih bisa banget berubah Capricorn ya. Jadi kalau belum belum selesai sama keinginan kamu. Ini kan general soalnya ya. Jadi kan antisipasi aja. Tetap berikhtiar, berusaha, berdoa, istiqomah juga ya. Tetap kamu yang menentukan kehidupan kamu juga, oke? Ini sebagai antisipasi aja Capricorn. Di sini ada the High Priestess, the Magician, dan kita ada King of Cups.
Banyak banget pelajarannya ya Capricorn di 2025 nih. Jadi dari bulan Mei Juni ada Not For You sama The High Priestess ya. Ini bisa ngomongin tentang kebenarannya, bisa juga kamu yang bingung dengan diri sendiri sih. Yang pasti aku rasa lewat percintaan kamu dari Mei Juni ini kamu akan lebih awaken, kamu akan lebih melek ya. Naik gitu loh spiritualnya. Dan ini dengan kamu yang lebih sadar dan lebih melek dengan bagaimana dunia bekerja, bagaimana kehidupan ini berjalan, kamu justru merasa bahwa percintaan yang kamu punya nanti itu tuh bukan punya kamu. Antara memang berpisah atau sesimpel kamu tuh ngerasa bahwa ya memang belum jodohnya. Atau malah kamu yang memutuskan itu sendiri karena kamu ngerasa nggak sesuai sama rencana hidup kamu nih di sini. Mungkin ngerasa seperti itu, ngerasa kayak nggak mendukung tujuan kamu. Atau memang nanti di Mei Juni belum saatnya aja. Belum saatnya aja, bukan berarti tidak selamanya. Jatuhnya gitu ya. The High Priestess ya. Bahkan ada yang ngambil jalur ekstrem sih untuk beberapa dari kalian. Kalian merasa bahwa cinta itu bukan buat kalian. Dan akhirnya kalian memutuskan untuk devote yourself ya. Atau mendedikasikan diri kalian untuk Tuhan tuh bisa juga atau untuk spiritual. Di sini ada message. Ada worst nightmare. Tapi itu kan aku bilang apa? Enlightenment. Dapat enlightenment di sini, dapat spiritual awakening. Dapat kayak kenyataan baru atau ilmu baru gitu loh. Terus ini kan Mei Juni Juli. Di sini ada To Be Fair sama The Magician. Nah di sini kamu udah lebih bisa nguasain diri sendiri sih, nguasain mental kamu, nguasain kamu punya mood bekerja hari-hari ya. Karena tadinya kamu nggak bisa kerja sih, itu nggak bohong. Ya, kamu udah bisa lebih memanage perasaan kamu, sudah bisa lebih memanage kamu punya ekspektasi juga di sini. Dan kamu dengan kartu The Magician, kamu jadi bener-bener fokus ke diri sendiri gitu loh Capricorn. Kamu gak ngarepin kamu dibahagiakan sama orang lain, kamu bisa membahagiakan diri sendiri. Maksudku kehadiran orang lain tuh akan memenuhi tangki cinta kamu juga ya, tangki kebahagiaan kamu juga. Tapi sebelum itu aku rasa kamu bakal enjoy yourself. Kamu bakal enjoy dengan diri kamu sendiri dan melakukan hal-hal yang mungkin selama ini ketunda atau tertahan karena ada pasangan. Terus kamu membalikan kayak balikin mood kamu lagi untuk lebih positif gitu loh. Aku rasa kamu jadi lebih mandiri di sini sih. Dan ketika kamu mandiri seperti ini, kamu justru malah meng-attract atau menarik si orang-orang atau yang menarik ini sih cinta ya dalam hidup kamu. Dan nanti di Juli Agustus kita ada Chaos and Conflict sama King of Cups. Lalu ada Worst Nightmare sama Messages. Aduh, ya jatuh dia. Oh enggak, tunggu, bisa diambil lagi. Jadi Juli Agustus ini mungkin kamu masih akan bertemu dengan kekacauan atau konflik yang melibatkan si satu orang ini. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang jelas dia ini kayak lebih dewasa. Sebenarnya dia juga sensitif dan perasa. Sebenarnya dia sayang banget sama kamu sih. Cuman kayaknya ada salah paham hanya karena ini ya, message WA atau IG, pokoknya teks gitu tuh. Atau phone calls atau telepon, pokoknya lewat HP ya. Jarak jauh gitu, dan ini malah bikin kamu makin kesel gitu. Apaan sih nih? Mimpi buruk banget. Padahal mungkin maksudnya nggak begitu ya, cuman jadi kayak salah paham gitu loh. Makanya penting banget untuk hati-hati dalam kamu texting atau telepon. Kalau sekiranya itu tidak memperbaiki keadaan, sebaiknya ketemu aja. Jangan, apa sih namanya? Jangan nggak ketemu gitu loh. Mudah untuk salah paham soalnya. Gitu. Apa ya judul Capricorn ya di 2025 ini? Aku ngerasa kamu banyak ini sih, kesadaran ya, kebangkitan spiritual sih sebenarnya. Kebanyakan dari kalian tuh. Sekarang kita ke karir keuangannya ya. Di 4 bulan kedua.
Di sini kita ada The Thinking Man. Lalu kita ada Yin and Yang. Ada Door to Personal Healing and Happiness. Kayaknya untuk dari Mei sampai Juni kamu banyak mikir sih. Bener-bener mikirin strategi, berusaha transparan mungkin, berusaha bikin pikiran tuh juga jadi seencer mungkin gitu ya. Nih King of Swords pas banget ini, King of Swords juga. Jadi kayaknya Mei Juni tuh kamu banyak mikir gimana caranya buat strategi yang terbaik dalam mencari uang atau mencari pekerjaan gitu ya. Mungkin banget kamu akan naik jabatan di situ. Di mana kamu langsung baru juga naik udah dikasih pekerjaan yang nguras tenaga, pikiran, dan waktu banget ya. Di Mei Juni tuh kamu sibuk banget. Tapi nanti di Juni Juli langsung kamu menemukan titik tengahnya atau equilibriumnya. Kamu jadi tahu kapan harus istirahatnya. Kamu tahu jam-jam dimana kamu bisa nyantai dan fokus sama merencanakan aja. Jadi, tapi intinya memang dari Mei sampai Juli itu kamu banyak mikir sih, banyak berencana. Cuman bedanya kalau di Mei Juni itu kamu beneran kayaknya di balik layar mulu ya. Buat deck proposal tuh banyak banget versinya. Cuma nanti di Juni Juli tuh udah lebih seimbang energi. Artinya gini, masih kerja, masih seperti itu, masih merencanakan ini itu. Cuman kayak udah di tahap gimana operasionalnya, gimana pengaplikasiannya gitu loh, aplikasinya. Dan karena kamu udah tahu jam kerjanya, polanya seperti apa, kamu juga bisa nyuri-nyuri waktu untuk istirahat, untuk mungkin pacaran, jalan-jalan gitu. Terus pemahaman kamu mengenai proyek yang kamu lakukan juga lebih dalam sih di sini ya. Nah ini yang serunya di Juli Agustus baru nih. Kamu bisa panen raya, bisa memulai sesuatu yang baru lagi. Jadi kayak dengan pintu rezeki yang kebuka ini, yang baru ini lagi, kamu ngerasa lebih baik, kamu ngerasa lebih berani untuk maju ke depan, lebih berani untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Aku sih ngeliatnya kamu menandakan ini ya, pintu yang kebuka ini menjadi pertanda bahwa kamu siap untuk memasuki episode baru dalam hidupmu, memulai peran baru dalam hidupmu gitu loh, atau memulai bisnis baru ya di sini ya. Kayak ada sesuatu yang membahagiakan, benar-benar rezeki kamu yang tidak akan terlewat, yang bikin kamu semangat untuk memulai perjalanan baru gitu. Bukan berarti pindah kerjaan sih, tapi kayak memulai yang selama ini kamu tunda. Ya, dengan kartu endurance sudah kelihatan banget dari Mei sampai Juli itu memang kamu ya nahan bebannya banyak banget loh itu endurance. Banyak yang melihat, banyak yang menilai. Udah mah beban banyak banget, kamu juga tetap harus jalan ke depan. Ini yang bikin berat sih ya. Kesannya kayak gitu. Tapi ya, show must go on. You're gonna be fine. Baik-baik aja. Emang tanggung jawabnya seperti itu, toh kamu juga lagi dinaikin posisinya. Jadi aman aja. Kita ke message-nya ya. Sarannya kamu di 4 bulan kedua. Di sini kita punya what do you need to release? Apa yang mesti kamu hempaskan, yang mesti kamu relakan, apa yang mesti kamu lepaskan di sini. Kayaknya kamu ngikat sesuatu atau mungkin seseorang gitu ya. Lalu kamu juga diminta untuk jangan ngurung diri kamu sendiri ya. Bahagiakanlah diri kamu sendiri gitu. Kenapa harus dihukum dulu baru boleh ngerasain kebahagiaan di sini? Terus ini juga ada sukses. Pada akhirnya sukses kok, yang tadi ku bilang kan. Sukses, ujung-ujung sukses. Sukses. Semuanya tuh mengarahkan kamu ke arah sana. Tuh kan, dapat emas lagi nih, ngomong tentang keamanan. Kamu secara finansial itu aman kok, dan bahkan berlimpah. Coba lanjut terus ya untuk nge-maintain kamu punya stabilitas dan karir kamu dan keuangan kamu. 4 bulan kedua, kamu bakalan ada, jatuh banyak. Bakalan ada banyak sumber penghasilan yang bikin kamu jadi lebih tenang.
Di sini ada mermaid juga. Silahkan biarkan diri kamu untuk ngikutin apa kata hati kamu ya. Misal kamu punya ketertarikan mengenai sesuatu gitu. Jangan ragu sih. Jangan ragu untuk diikutin karena ada alasan kenapa kamu tertarik dengan hal tersebut. Ada kayak jawaban yang menunggu kamu di situ. Lalu di sini kita ada shadow work. Oh, I know why. Kenapa kayaknya dari awal tahun kok kamu ngejalanin ini semua kayaknya sendirian gitu ya. Karena memang bahkan sampai 4 bulan kedua ini kamu tuh saatnya untuk shadow work atau ngurusin hal-hal yang selama ini kamu tunda gitu loh. Kayak PR-PR kamu. PR-PR ini loh, mungkin kebiasaan buruk kamu atau trauma kamu itu mesti kena highlight ya. Dan untuk percintaan ada true love, this love is once in a lifetime. Berhubungan sama percintaan kamu akan sadar bahwa apa yang kamu punya nanti itu di 4 bulan kedua itu sangat erat kaitannya dengan cinta yang sebenar-benarnya ya. Dan kayaknya kamu akan mengalami cinta seperti ini hanya sekali dalam seumur hidup gitu. Wah, ini luar biasa sih, tahun luar biasa buat kamu Capricorn. Terkesan berat, tapi ini masih dilalui supaya tahun-tahun berikutnya itu bakal lebih terang. Karena ini tuh kayak masa-masa untuk kamu meluruhkan ampas-ampas, daki-daki, racun-racun yang masih ngendap dikit-dikit dan udah lama nggak kamu urusin gitu loh. Tahun luar biasa buat kamu sih emang Capricorn. Tahun kedewasaan juga ya sebenarnya nih. Gitu. Oke. Itu untuk 4 bulan kedua. Sekarang kita lanjut ke 4 bulan ketiga ya, 4 bulan terakhir dari September, Oktober, November, September, Oktober, November, Desember. Oke. Tapi ini aku bakal pause dulu. Dan nanti jangan kaget ya kalau cahayanya mungkin lebih redup atau karena ini kan masih siang aku recordnya. Nanti aku akan balik lagi sore karena aku harus ke rumah sakit. Nanti aku balik lagi. Nanti akan aku upload hari ini sih harusnya ya. Semoga cukup waktunya. Aku nggak pengen nunda-nunda lagi buat bacain kalian. Oke. Nanti aku lanjut lagi ya. Hai, aku kembali lagi dari rumah sakit. Doakan semoga aku nggak kenapa-napa ya. Kita lanjutin ke 4 bulan terakhir. Dari September, Oktober, November. Geser dikit lagi. Nah, biar lilinnya kelihatan. Au. Oke. Kita lanjut ya. Di 4 bulan terakhir kita dari general readingnya dulu. Untuk Capricorn dari September, Oktober, November, Desember. Di sini kita punya to the sea. Jadi kayak lebih slow sih kalian. Kayak udah tinggal jalanin apa yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi kayak nggak ada kekhawatiran, lebih kayak ya udah jalanin aja. Udahlah, jalanin aja gitu. Nggak yang bingung lagi. Mungkin karena udah 4 bulan terakhir ya. Di sini ada dry desert lagi. Wow. Kita lihat dari tarotnya. Di sini kita ada wow. Two of Cups loh Capricorn, ada Queen of Cups, dan kita ada Eight of Cups di sini. Oke, jadi di September, Oktober nanti kamu tuh gini, ketika kamu biasa aja sama keinginan kamu atau nafsunya kamu atau doanya kamu, justru malah didekatkan. Jadi ketika kamu santai, ketika kamu malah ngerasa nggak akan kemana rezeki, nggak akan kemana jodoh, itu yang baru terjadi.
bener-bener langsung dihadapkan dihadapkan ke depan kamu, dihadirkan ke depan kamu, dan terjadi dalam skenario yang terbaik gitu. Jadi kuncinya itu sih, kamu nyantai aja, percaya apa yang kamu inginkan, itu udah pasti terjadi. Ketika kamu bisa memimpikannya, berarti kamu bisa mewujudkannya gitu. Apalagi kamu tahu itu datang dari hati yang terdalam ya. Nah, nanti masuk ke Oktober November, di sini ada leadership sama Queen of Cups. Sebagian dari kalian memang akan dapat posisi memimpin ya. Jadi pemimpin di sini bisa berperan di kerjaan atau misalnya di lingkungan kalian, di pertemanan kalian. Pokoknya tiba-tiba kan jadi maminya gitu loh, mau kalian cewek mau cowok ya. Kayak kamu dituntut untuk lebih peka dan lebih ngayomin orang-orang sekitar kamu. Nah, namun nanti di November-Desember dengan kartu Dry Desert dan Air of Cups, yang aku lihat di sini sih, kayaknya ada tantangan lagi nih yang sifatnya personal ya. Tapi kali ini kalian ngebahasnya itu sendiri gitu loh, kayak menjauh dari hiruk pikuk, menjauh dari drama, dan kamu mempertanyakan lagi apa sih yang kamu cari gitu. Kamu menjauh sini dari keramaian ya, aku ngeliatnya. Misalnya ada sesuatu yang mungkin dari kemarin yang kamu perjuangkan, kayaknya nanti di November Desember bisa kamu tinggal dulu gitu. Di sini ada door, opportunities are waiting for you. Iya sih, di bulan September Oktober ya, ini pintu-pintu opportunity, pintu-pintu kesempatan itu banyak yang kebuka buat kamu. Lalu ada dolphin di sini. Akan ada pemasukan ya yang datang dari karma baik kamu yang kamu lakukan di masa lalu. Lalu di sini ada dark man, mungkin kamu akan berdealing atau relationship dengan laki-laki yang punya dark complexion, jadi kayak rambutnya gelap, matanya gelap atau kulitnya gelap ya. Di sini lagi-lagi ada keinginan keluarga yang tercapai di akhir tahun 2025. Terus ada head, ini kok lagi-lagi sama you will playing a different role. Nah, tapi kamu juga akan mengalami hal-hal berbeda ya, hal-hal baru yang mungkin kamu belum pernah alami sebelumnya. Dan di sini ada fail, time to get out of the situation. Jadi kondisi-kondisi yang tidak mendukung kamu tuh akan tersortir sih, akan selesaikan juga nanti pada akhirnya. Gitu. Terutama di sini sih di November Desember, dan cara kamu menyelesaikannya adalah dengan menjauh ya. Mungkin nggak cerita dengan siapapun, terus benar-benar kamu olah sendiri aja gitu. Kamu nggak mau terlalu banyak cerita sama orang, bener-bener keep it private ya kamu tuh. Nangis sendiri. Sekarang kita ke percintaan kamu ya, di 4 bulan terakhir, di 2025. Di sini kita ada Unfinished Symphony, ini kayak masih berkutat sama masa lalu deh sayang. Unfinished Symphony, Time to Go. Terus ada By the Book. Oke, semuanya lagi berjalan ya. Semuanya lagi bergerak ini. Sebentar kok kameranya gini sih. Nah, lebih enak. Gitu. Jadi, kayak di September Oktober kau masih berhadapan, masih ngebahas masalah yang sama-sama aja, entah datang dari masa lalu atau mungkin dengan pasangan kamu sekarang tuh kayaknya masih bahas masalah yang sama, terus kayak nggak beres-beres. Masalahnya memang belum beres, mungkin selama ini kamu atau dia mengiyain aja biar cepet ini kan kelar. Namun yang kulihat nanti di September Oktober kalian akan benar-benar ngebahas itu sih, karena kalian nggak mau lagi mengulang hal yang sama kan. Jadi kayak sama-sama ngegodok, sama-sama diskusi. Ini arahnya mau kemana? Ini solusinya seperti apa? Bagus sih. Kalian bisa kerjasama, bisa menemukan solusi yang fair dan work yang bisa bekerja buat kalian masing-masing. Lalu di Oktober November kita ada Time to Go dan Queen of Stars. Ini koin apa sih? Kartunya koin semua ya. Aku rasa kalau untuk percintaan di November Desember ya Capricorn, misalnya kamu ada masalah percintaan yang terhambat sama masalah uang,
Itu tuh nanti Oktober November tuh kayak udah nggak ada alasan lagi gitu loh. Misal kamu mau ngelamar anak orang gitu, itu udah nggak ada alasan lagi untuk nunda dan langsung oh ya udah iyain aja karena uangnya ada. Kamu mau takut apa lagi, mau tunggu apa lagi, tinggal dijalanin aja gitu. Dan aku lihat memang kelanjutannya di November Desember, apapun yang sudah direncanakan, terutama yang melibatkan keluarga atau orang-orang yang penting di kehidupan kalian tuh akhirnya sudah bisa dijalani pelan-pelan, satu persatu gitu. Jadi kalau misalnya ada keinginan untuk menikah atau serius, nah itu udah mulai kelihatan berjalan di November Desember tahun depan ya. Tuh kan ada The Emperor, melibatkan ayah, ibu, keluarga besar. Terutama buat yang versi apa sih? Buat yang jadi cowoknya ya, itu banyak mimpin nih. Banyak ngarahin ke sana. Tekanan atau permintaan dari ayah atau sosok laki-laki atau sosok maskulin di keluarga kamu juga yang bikin kamu maju sih. Ya kan ada victory. Yes, finally kamu mendapatkannya. Kamu dapat pialanya di sini. Kamu dapat kemenangannya ya, yang win-win solution, yang win-win antara kamu dan pasangan kamu dan keluarga kamu. Jadi semua pihak tuh kayak dimenangkan di sini ya. Terus ada lovers, yes, you are my gem, close bond, ya, lovers and friends. Iya nih, kayaknya buat para Capricorn yang jomblo atau bertanya-tanya mengenai percintaannya, kalian bisa berharap di 4 bulan terakhir sih itu kayak lancar semuanya ya. Tapi lancarnya nggak kayak lancar air ngalir gitu loh, tapi kayak jelas aja, step by step kayak naik tangga gitu loh, ya. Jadi santai aja mengenai percintaan, ini bakal ketemu jodohnya. Kalau yang mau diseriusin sama pasangannya juga akan terjadi. Terus buat kalian yang udah punya pasangan, aku rasa ya pemahaman kalian akan satu sama lain tuh makin dalam di sini ya, makin setara di sini, makin nggak ngerasa jomplang. Terus yang selama ini mungkin kayak tertahan, kayak keinginan kalian mau ngapain gitu untuk berkaitan sama keputusan-keputusan serius, kayaknya dari Oktober akan makin diomongin. Terus ya udah buat deal yang berlaku untuk sama-sama gitu. Sedangkan untuk ininya, karir keuangannya Capricorn di 4 bulan terakhir. Kita punya, wow, man holding a coin. Emang 4 bulan terakhir nih kayaknya Capricorn. Ada cornucopia, tapi ada deceit di belakang ya. Jadi dari September, Oktober, tadi nyambung tuh, berhubung sama percintaan. Uang kamu kenceng banget ya, dari September sampai November tuh uang kamu kenceng banget. Karir keuangan lancar banget, lancar jaya sih. Tuh, kayak semuanya nggak ada yang kebetulan. Sampai kamu nanti di titik di bulan September, Oktober, kamu akan ngeh kenapa rangkaian kejadian kemarin itu terjadi selama 8 bulan itu. Karena untuk mempersiapkan diri kamu yang lebih connect, yang lebih manis, yang lebih kaya, yang lebih penuh dengan berkah yang akan bertahan selama 3 bulan ini. Dari September, Oktober, November ya. Ini adalah hasil dari perbuatan baik kamu di masa lalu. Tuh, ada cornucopia, ada the star. Kamu tahu-tahu jadi bintang, dapat sorotan, orang-orang menghargai kamu, orang-orang tahu kenal nama kamu. Kamu kalau misalnya di dunia entertainment atau sosmed juga dapat spotlight ya, dapat perhatian, tiba-tiba terkenal kayak gitu. Terus rezekinya juga jadi bertubi-tubi di sini. Banyak banget. Dan ini menyebabkan di November Desember ini ada aja orang yang ngiri sama kamu dan mungkin mau merugikan kamu ya. Ini tuh ada aja yang ngiri dan datangnya dari keluarga. Jadi mesti hati-hati juga. Tapi yang kulihat di luar itu gila, lihat tuh ada 10 of stars, 10 koin. Capricorn, ini uang kamu banyak banget di akhir tahun. Karena uang kamu cemerlang banget. Ini tuh cemerlangnya kayak nggak ada celah sama sekali kecuali ini ya. Ini mau nggak mau, namanya juga orang ngiri kalau ngeliat keberhasilan kita. Jadi kesabaran kamu di 8 bulan pertama itu worth it banget. Worth it banget di akhir tahun. Worth it banget kesabaran kamu tuh. Ya kan, healing yang tadi mungkin menyakitkan atau bikin kayak mana hasilnya. Kamu mungkin capek berdoa terus-terusan sama Tuhan ya. Ini semuanya akan dibayar tunai, lunas di akhir tahun. Semuanya nih kan membaik, healing. Ini juga It Gets Better ngomong tentang healing. Semuanya jauh membaik instan, cepet banget. Apa berarti judulnya ya? Ya pokoknya nggak tahu deh, ntar aku pikirin. Tapi ini poinnya adalah ini yang
8 bulan itu setara dengan 4 bulan ini gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang percuma di sini. Yang aku lihat kamu bahkan punya 2 sumber keuangan berbeda yang bisa bikin langsung keluarga kamu keinginannya semua seabrek-abrek, itu bisa terbayar lunas gitu loh. Selama kamu tetap mau berusaha ya, jangan stop di sini. Oke? Capricorn, gila, ini keren banget. Sekarang kita ke advice ya. Yang pertama, nasihat 4 bulan ini ya. Yang pertama kita punya, ini kayak hilang tadi kartunya udah aku masukin. Yang Flower of Life nggak sih? Aku baru ngeh loh, lambangnya sama. Oh my god, nggak kira-kira nggak main-main ini. Relationships. Jadi, oke. Tadi ini kan muncul di kerjaan keuangan ya. Jadi nanti di Oktober November, seiring dengan kerjaan kamu dan uang kamu membaik, ini kamu juga akan menarik relationship atau hubungan yang sehat dan setara sama kamu. Entah dengan orang yang baru atau dengan orang yang lama ya, sesuai dengan manifestasinya kamu. Jadi uang kamu membaik, itu juga mempengaruhi relationship kamu, percintaan kamu juga ikut membaik gitu. Lalu ada you and your loved ones are safe. Ini sebagai reminder bahwa di 4 bulan terakhir kamu dan orang-orang yang kamu sayang itu aman-aman aja, baik-baik aja, sejahtera. Terus di sini ada move. Nah, kalau misal kamu capek, kamu dapat ini nih reminder atau pengingat untuk coba jalan keluar ke alam ya. Jalanlah kalian, jangan di dalam aja. Ya, karena dengan kamu connect lagi sama semesta, sama Ibu Pertiwi, ini akan bisa naikin spiritnya kamu, naikin apa sih energi kamu, vibrasinya kamu. Terus di sini kita dapat scavenger hunt. Ini pengingat buat kamu ya, bahwa apa yang kamu cari, jawaban yang kamu cari itu sebenarnya ada di depan mata. Jangan nyari keluar, tapi nyarilah ke dalam diri kamu sendiri. Jadi bisa dengan meditasi, atau kamu ibadah, refleksi, journaling ya. Lalu di sini ada abundance, look at this. Lihat kan, tumpah-tumpah rezeki kamu tuh. Tumpah-tumpah, beneran, berlebihan banget ini di 4 bulan terakhir tuh. Sampai kamu bisa mewujudkan keinginan anggota keluarga kamu satu-satu. Langsung instan gitu loh. Terus ini ada feelings, kamu mungkin akan rada emosional juga ya ketika dapetin uang yang segitu banyak. Nah, jadi, jangan sampai goyah, jangan sampai kayak kayak OKB gitu loh, jangan sampai kayak gitu. Kamu nanti malah melakukan hal-hal yang di luar prinsip kamu hanya karena baru ngalamin sebanyak ini uangnya. Tumpah-tumpah rezekimu sayang. Dan untuk percintaannya, kita dapat like attracts like. Kayak tadi kamu dapat ini deh. Jadi pesannya masih sama ternyata ya di 8 bulan terakhir di 2025. Kalau kamu ingin dicintai ya, kamu yang mesti action dulu gitu loh. Kalau kamu pengen disayang, kalau kamu pengen dihormatin, ya kamu mesti menghormatin dulu. Apa yang kamu mau, mesti dari apa yang kamu beri dulu gitu loh. Oke? Capricorn, tumpah-tumpah sini abundance nih. Beneran tumpah ya, tumpah-tumpah rezekimu. Tumpah-tumpah rezekimu ini asli. Apalagi di 4 bulan terakhir. Kamu gak akan protes deh kejadiannya kayak gini. I think that's all from me ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum, please bantu subscribe aku. Terus yang aku juga buka personal reading bacaan 2025 kalian kayak di video ini. Bisa langsung yang mau personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dexatarot. Terus jangan skip iklannya gengs video-video aku karena itu pengaruh banget sama performa aku. Jadi biar aku juga semangat. Kalau kalian nggak skip itu ya bagus di aku soalnya. Bagus di kamu juga kan nanti. Oke, I think that's all from me. Oh, abis ini akan ada video ini sih kayak kebaikan atau keberuntungan di 2025 seperti apa. Tapi aku akan nyelesain dulu ininya ya. Video zodiaknya dulu semuanya. Makanya nyala loncengnya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye, Capricorn. Stay safe. Love you.